Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang desain sistem. Dalam hal ini kontak diagram, dan nanti kelanjutannya adalah data flow diagram. Kontak diagram merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram kontak atau kontak diagram merupakan bagian dari level tertinggi dari DFD atau data flow diagram yang menggambarkan seluruh input ke suatu sistem atau output dari sistem. Kontak diagram akan memberi gambaran mengenai keseluruhan dari sistem. Kelanjutannya nanti ada data flow of diagram atau DFD, merupakan diagram yang menyatakan turunan dari kontak. Ada juga dekomposisi diagram, yakni ini sebelum kontak diturunkan ke data flow of diagram ya. Jadi dekomposisi diagram merupakan penggambaran hierarki atau susunan dari kontak diagram hingga ke level DFD di bawahnya. Selanjutnya ada identifikasi data dan informasi. Identifikasi data dan informasi ini adalah diperoleh dari ketika kita membuat flow of document ya, ketika kita membuat flow of document. Jadi ketika kita membuat flow of document, kira-kira kita sudah mendefinisikan data dan informasinya, tentang data, entitas sumbernya dari apa ya, dari mana, terus informasi, terus entitas tujuannya kemana. Dari identifikasi yang ada di flow of document bisa kita rangkum di identifikasi data dan informasi pada kontak diagram. Entitasnya tetap ada 3, yaitu anggota, kemudian ada pustakawan dan kepala perpustakaan. Pada pendaftaran anggota ada data KTM ya, input data KTM. Kemudian ada data anggota. Di sini ada KTM, data anggota sebagai inputan. Kemudian outputnya nanti ada kartu anggota ya, ada kartu anggota. Jadi ini outputnya kartu anggota. Nah, ini kartu anggota di sini. Oke, itu pada bagian sub sistem pendaftaran anggota. Kemudian pada peminjaman ya, anggota ini ada kaitannya dengan kartu anggota ya, secara manual pada flow of dokumennya ada kartu anggota, tapi di sini tidak perlu disebutkan, tidak masalah ya. Pada peminjaman yang baku pada peminjaman itu adalah di sini KTM sudah ada tadi dari pendaftaran anggota, kemudian data anggota ini tambahannya. Kemudian ada data pinjam ini ya, dari data ini kita pindah ke sini, data pinjam ya. Kemudian ada tambahan di sini bukti peminjaman. Di sini tidak ada, kita tambahkan bukti peminjaman, tidak apa-apa. Lalu untuk informasi untuk peminjaman, di sini informasinya ada laporan peminjaman keseluruhan, laporan peminjaman per buku. Di sini pada bagian jadi ke kepala perpus dan pustakawan ya. Ini ada laporan anggota itu yang dari pendaftaran tadi ya. Di pendaftaran tadi ada laporan anggota, tambahkan di sini. Untuk nanti penerimanya adalah kepala perpustakaan dan pustakawan. Nah, ini sudah ada laporan anggota ya.
Kemudian di bawahnya ada laporan peminjaman keseluruhan, laporan peminjaman per buku. Ini menujunya kepala perpustakaan dan pustakawan, kepala perpustakaan dan pustakawan. Ya. Ini di posisi pustakawan di bagian output ya, karena ini kan informasi, berarti di output laporan anggota. Ini tadi dari flow of dokumen pendaftaran, laporan peminjaman dari flow of dokumen peminjaman, dan laporan pengembalian nanti diperoleh dari subsistem pengembalian. Walaupun di sini ada laporan peminjaman keseluruhan, ada laporan peminjaman per buku, di sini bisa disamakan persis laporan peminjaman keseluruhan atau laporan peminjaman per buku, bisa juga disingkat cukup laporan peminjaman, tidak apa-apa. Jadi kaitannya kontak dengan flow of dokumen ada sedikit pengembangan, tidak apa-apa. Misalkan di sini laporannya agak beda, tidak masalah, yang penting merujuknya sama ya. Laporan peminjaman keseluruhan di sini cukup laporan peminjaman gitu, tidak apa-apa, tergantung kebutuhan. Di bagian pengembalian juga sama ya, kartu anggota ada, kartu anggota itu tadi output ketika di bagian sub pendaftaran anggota. Tambahannya yang inti adalah di pengembalian itu ada data pengembalian ya. Ini dari data pengembalian ini sumbernya dari anggota ya. Kemudian ada laporan pengembalian ini menujunya atau outputnya ke kepala perpustakaan dan pustakawan. Jadi secara garis besar beberapa data dan informasi diambil dari identifikasi data pada flow of document, kemudian dimasukkan ke identifikasi data dan informasi sebelum kontak ya. Jadi rangkuman dari identifikasi data dan informasi yang ada di flow of document ditampilkan di sini ya, dirangkum di sini. Ada yang dibuang, ada yang ditambahkan, atau ada yang dikembangkan ya. Seperti ini laporan pengembalian keseluruhan, di sini laporan pengembalian saja, tidak masalah, sesuai kebutuhan ya. Tapi pada intinya sebagian data sudah masuk di sini. Itu untuk identifikasi data dan informasi sangat diperlukan. Kemudian setelah itu kita menginjak ke simbol kontak diagram dan DFD. Jadi kontak diagram dan DFD itu menggunakan beberapa simbol. Yang pertama itu untuk proses, gunakan lingkaran atau bujur sangkar yang pojok-pojoknya tumpul ya, atau landai ini. Boleh pakai lingkaran, boleh pakai yang ini ya. Kemudian ada garis panah kanan ke kiri, atas bawah, ada panahnya intinya. Garis menyatakan garis data atau informasi. Kemudian ada bujur sangkar, ini untuk entitas, menyatakan objek yang menyerahkan data dan menerima informasi. Kemudian ada simbol database untuk storage atau penyimpanan. Simbolnya seperti ini ya, ini database untuk penyimpanan dokumen ke file ya. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kontak diagram yang terbentuk. Nah, seperti ini. Yang perlu kita cermati pada kontak diagram adalah pada identifikasi di sini, identifikasi proses flow of document ya, itu entitasnya ada 3 ya, anggota, ada 3 jenis entitas, yaitu anggota, kepala perpustakaan, pustakawan. Di bagian peminjaman juga sama, anggota, pustakawan, kepala perpustakaan. Kemudian ini juga sama, di pengembalian anggota, pustakawan, kepala perpustakaan. Nah, pada gambar yang kita tampilkan di sini untuk kontak,
eh, mengapa entitasnya hanya ada dua, anggota dan kepala perpustakaan. Ya, jadi intinya dalam sebuah rancangan sistem itu ada dua, yaitu sistem single user, yakni nanti sistemnya, programnya, aplikasinya itu hanya bisa digunakan oleh satu bagian saja, ya, satu bagian saja. Dan yang satunya ada multi user. Semua entitas nanti bisa mengakses pada sistem informasi atau aplikasinya. Nah, pada gambar ini menganut single user, ya. Jadi yang ditampilkan hanya dua entitas, anggota dan kepala perpustakaan. Sedangkan pustakawan tidak. Pustakawan ini bertindak sebagai sistemnya, ya, pengelola sistem informasinya di tengah ini. Ini kita analogikan sebagai pustakawan. Yang perlu kita cermati lagi adalah pada konteks diagram itu diawali dengan angka 0, ya, simbolnya angka 0 seperti ini, ya, konteks diagram. Ya, kita coba satu persatu masukkan data dan informasinya. Yang pertama anggota, ya, yang pertama anggota. Anggota itu ada yang diberikan pertama kali yaitu dari anggota berupa KTM, ya. Jadi anggota kalau di sini data, ya, posisinya, ya. Jadi anggota itu menyerahkan data, ya, ke sistem. Jadi yang data apa yang diserahkan yaitu KTM. Anggota menyerahkan KTM ke sistem informasi perpustakaan. Dalam hal ini sistem informasi perpustakaan adalah dihandle atau dilakukan oleh pustakawan. Kemudian ada data anggota. Ini juga data posisinya. Kalau data berarti menujunya ke sistem, ya, data anggota ke sini. Kemudian kita obrol lagi untuk outputnya, ya, outputnya. Outputnya di sini ada kartu anggota. Kartu anggota. Output itu berarti informasinya, ya. Kartu anggota, siapa yang entitas tujuannya, yaitu anggota. Jadi anggota mendapatkan informasi berupa kartu anggota, ya, ini dari sistem, ya. Kemudian ada laporan anggota. Laporan anggota ini berupa informasi, ya, yang diberikan atau ditujukan ke kepala perpustakaan dan pustakawan. Nah, karena pustakawan sebagai sistem, maka, ya, otomatis dia mendapatkan. Yang satunya itu laporan anggota diserahkan ke kepala perpustakaan. Nah, ini laporan anggota, ya. Jadi kalau informasi arah panahnya menuju entitas. Kalau data seperti KTM dan data anggota tadi menuju ke sistem, ya. Selanjutnya di bagian subsistem peminjaman, ini ada kartu anggota, ya. Kartu anggota sebagai data, ya. Semestinya arah panahnya ada tambahan ke sistem, ya, karena ini data. Namun dianggap bahwa kartu anggota hanya disimpan sekali saja ketika pendaftaran anggota. Jadi untuk identitas anggotanya saja, ya. Jadi tidak perlu diberikan manakala melakukan proses peminjaman. Jadi tidak ada panah menuju ke sistem, ya. Kemudian ada data buku. Data buku ini berupa data, ya, data. Semestinya ada arah panah menuju ke sistem, ya. Ada arah panah menuju ke sistem, ya. Bisa dikembangkan juga pada data anggota ini tidak mutlak harus ke sistem. Jadi bisa pengembangan lah, ya. Bisa pengembangan dari flow of document yang ada. Di sini kita kembangkan yang mungkin semula berupa data tapi menuju arah panahnya ke entitas, tidak masalah. Ini
tambahnya adalah data buku. Jadi data buku ini intinya adalah diberikan oleh pustakawan kepada anggota untuk istilahnya seperti katalog ya, biar anggota itu tahu buku apa saja yang terdapat di perpustakaan. Kemudian ada data pinjam. Nah, ini data pinjam. Data pinjam ini data arah panahnya ke sistem ya. Jadi data buku seharusnya ke sistem. Tapi untuk kepentingan tertentu bahwa data anggota itu sifatnya untuk memberi informasi ke anggota, panahnya bisa dibalik. Jadi dengan tujuan bahwa anggota itu memerlukan data buku untuk mengecek buku apa yang akan dipinjam. Kemudian tambahannya ada informasi laporan peminjaman keseluruhan, laporan peminjaman per buku, ya. Ini informasi menuju ke kepala perpustakaan ya. Pustakawannya tidak usah karena ini sebagai sistem. Menuju ke kepala perpustakaan, laporan peminjaman. Bisa diuraikan lengkap sebetulnya, laporan peminjaman keseluruhan panah sendiri, laporan peminjaman per buku panah sendiri, atau bisa disingkat saja, cukup laporan peminjaman menuju ke kepala perpustakaan, tidak masalah ya. Kemudian ada laporan stok buku. Nah, ini laporan stok buku di sini. Oke, itu untuk peminjaman. Selanjutnya pengambilan data dari pengembalian, subsistem pengembalian. Jadi ada kartu anggota tadi sudah ya, menuju ke anggota, tidak menuju ke sini. Yang pada hakikatnya adalah data semestinya ke arah data ke sistem, namun kartu anggota tadi sudah saya sebutkan hanya sebagai kepemilikan bahwa dia sebagai anggota, cukup diarsip anggota saja ya. Kemudian ada data buku juga sama tadi, intinya yang seharusnya menuju ke sistem berbalik arah ke anggota. Fungsinya ini untuk mengontrol buku apa yang akan dikembalikan ya, untuk data buku. Kemudian ada data pengembalian. Data pengembalian berarti dia data fungsinya mutlak untuk mengembalikan buku yang sudah dipinjam ya. Kemudian ada tambahan di sini data pengembalian tadi sudah, bukti pinjam dan bukti pengembalian. Di sini nampaknya tidak ada ya. Bisa kita kembangkan, bisa kita tambahkan. Jadi setelah melakukan data peminjaman, anggota layaknya punya bukti pinjam ya, bukti pinjam. Jadi arah panahnya menuju anggota. Data bukti pinjam ini akibat atau dampak dari adanya peminjaman, dari data pinjam kemudian anggota menerima bukti pinjam. Begitu pula dengan bukti pengembalian, ini sebetulnya tidak ada di identifikasi FOD, tapi di connect diagram ditambahkan tidak masalah. Ini pengembangan ya, bisa ditambahkan. Intinya masih merujuk ke aktivitas pengembalian ini ya, bukti pengembalian. Oke, itu konteks diagram ya. Konteks diagram bentuknya seperti ini. Jadi hanya ada dua entitas sekali lagi, karena yang satu bertindak sebagai sistem yaitu pustakawan, karena sistemnya ini adalah menganut single user. Sekali lagi single user, jadi satu entitas digunakan untuk mengolah sistem informasinya. Baik, konteks diagram nanti bisa diulang, direview lagi. Kalau belum jelas videonya bisa direview lagi. Di bawahnya konteks diagram itu ada diagram dekomposisi ya, diagram dekomposisi. Ini diagram dekomposisi turunan dari konteks diagram ya, gambarannya, hierarkinya seperti ini ya. Hierarkinya seperti ini, ada 0 itu konteks diagram, kemudian diturunkan ke subsistem di bawahnya 1 yaitu pendaftaran anggota, subsistem 3 itu peminjaman, 4
4 yaitu pengembalian. 2 ini tidak perlu disebutkan, tidak masalah, yang seharusnya tentang pengadaan buku, tapi karena flow-nya belum ada, ini dikosongi saja ya. Untuk pengembangan selanjutnya bisa untuk latihan mahasiswa dalam membuat flow of document sampai dengan nanti DFD. Jadi ada 1, 3, 4, yang semestinya 2 adalah pengadaan buku. Baik, untuk diagram dekomposisi skemanya seperti ini ya. Jadi kontak kemudian diturunkan ke level 0. Level 0 berarti setelah 0 itu ada 1 ya. Harusnya ada 2, ini tidak perlu. Kemudian 3, 4 ya. Tidak sebatas ini karena memang, jadi kalau mengapa hanya 3 ya, mengapa hanya 3, karena di flow of dokumen memang ada 3 subsistem: pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian. Mengapa angkanya tidak urut? Sekali lagi, karena yang kedua harusnya ada peminjaman ya, nanti untuk pengembangan sendiri ya, untuk pengembangan sendiri setelah memahami flow of dokumen dan diagram dan DFD ya. Jadi nanti setelah level 0 itu ada level 1. Level 1 itu cirinya adalah angkanya 2 digit ya. Kalau di sini pendaftaran anggota itu 1, turunannya berarti ada 11, 12, 13. Kalau induknya ini ada 3, turunannya berarti 31, 32, 33, 34. Kemudian di sini pengembalian, induknya sebagai pengembalian ya. Turunannya berarti pendataan pengembalian, cetak bukti pengembalian. Ya ini 41, 42, 43, 44. Seterusnya ya. Sampai sini dulu untuk pembahasan konteks diagram. Ya. Semoga bermanfaat. Ikuti video selanjutnya tentang pembuatan data flow diagram atau DFD. Terima kasih. Silahkan subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.